Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPS. Dan subtema yang akan kita pelajari yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kita siap untuk belajar ya nak ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap anak-anak ya? Alat tulisnya juga sudah disiapkan? Yuk kita mulai sekarang. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama bahwa kalian peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi potensi sumber daya hutan. Dan yang ketiga, sebagai peserta didik dapat mengelompokkan potensi sumber daya tambang. Serta yang keempat, bahwa sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi potensi kemaritiman Indonesia. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nak, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sumber daya alam? Karena Ibu yakin kata sumber daya alam ini sering kalian dengar ketika masih di SD. Betul ya? Nah, oke. Dan kalaupun Ibu menebak, pasti di antara kalian ada yang menjawab bahwa sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam. Ya, betul. Kemudian pasti kalian ada yang menjawab sumber daya alam itu bisa ditemukan di darat dan di laut. Betul. Itu dilihat dari segi tempatnya ya. Dan kemudian kalian pasti akan ada yang menjawab bahwa sumber daya alam itu sifatnya bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Betul juga ya. Itu pasti adalah pikiran-pikiran dasar mengenai sumber daya alam. Mari kita lihat pengertian sumber daya alam secara umum, yaitu bahwa sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua bahan ya nak ya yang ditemukan di alam. Nanti akan bermanfaat untuk kepentingan hidup kita. Baik itu nanti yang ada di darat ataupun yang ada di lautan, bahkan yang ada di udara. Baik, kalau sudah mengerti tentang pengertiannya, kita masuk. Ibu akan jelaskan potensi sumber daya yang ada di darat. Yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan. Nah, pernah ada yang pergi ke hutan? Nah, hutan itu adalah sebuah tempat di mana kalau hutan di Indonesia menyimpan keragaman hayati, flora dan fauna yang sangat beragam. Nah, hutan ini sebagai paru-paru dunia. Di hutan ini banyak sekali hasilnya. Yang pertama bisa menghasilkan berbagai jenis pohon kayu, kemudian menghasilkan jenis pohon buah-buahan dan pohon obat-obatan. Hutan ini selain sebagai tempat flora dan fauna, bisa juga sebagai tempat penelitian, bahkan tempat wisata. Dan hutan juga bisa digunakan sebagai fungsinya lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Baik anak-anak, kita lihat ya, di bawah ada fungsi hutan. Nah, selain tadi yang Ibu sebutkan, ternyata hutan bisa menyimpan air hujan. Kemudian tadi sudah ya, sebagai tempat hidup flora fauna. Lalu mencegah erosi ya, menahan dari terjadinya erosi atau longsoran. Itu kalau pohon-pohonnya tidak ditebang sembarangan. Kemudian dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Silahkan pergi ke hutan. Kalau hutannya masih rimbun, kalian akan menghirup udara yang sangat segar. Dan kelima, di hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat.
karena dari hasil hutan, produknya atau hasilnya bisa digunakan untuk kehidupan kita. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sumber daya tambang. Untuk sumber daya tambang, ini adalah sumber dayanya berasal dari perut bumi dan biasanya sifatnya tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya tambang ini dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, bahkan sebagai penghasil devisa negara atau pendapatan bagi negara. Karena dari sumber daya tambang, kalau misalnya dilakukan jual beli, ini akan mendapat tambahan pendapatan untuk negara. Kita lihat contohnya sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Ibu hanya memberikan contoh 6 saja. Sebetulnya sangat banyak dan bisa kalian cari ya. Ada yang namanya minyak bumi dan gas alam, kemudian batu bara, bauksit, pasir besi, emas dan timah. Untuk manfaatnya bisa kalian lihat ya. Dan kalian pun bisa mencari contoh sumber daya tambang yang lain beserta manfaatnya. Baik anak-anak, dan yang ketiga ini adalah potensi kemaritiman Indonesia. Berarti ini sumber dayanya yang berada di perairan atau di lautan. Ada 3 potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama untuk perikanan. Kita tahu ya, Indonesia itu adalah negara yang sangat luas dengan lautan. Bahkan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Di lautannya kita sangat kaya dengan potensi ikannya dan bahkan sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Nah, tapi kita punya permasalahan manakala ketika yang namanya laut kita dalam penangkapan ikannya dilakukan secara ilegal atau yang dikenal dengan illegal fishing. Tentu saja pencurian ikan ini sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan perairan laut di Indonesia. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah hutan bakau, berada di daerah pasang surut air laut, sehingga punya fungsi untuk menahan abrasi. Nah, anak-anak, yang namanya hutan mangrove punya fungsi. Ada fungsinya secara ekonomis dan ada secara ekologis. Kalau ekonomis berarti yang namanya hutan mangrove ini terdapat pohon kekayuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian secara ekologis, fungsinya hutan mangrove ini dapat menjadi habitat atau tempat tinggal bagi kehidupan binatang seperti itu ya. Dan yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang ini adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari koral. Artinya koral ini binatang yang menghasilkan kapur di laut. Terumbu karang di Indonesia ini sangat terkenal karena kita ini menghasilkan terumbu karang yang sangat banyak. Kenapa di lautan kita banyak terumbu karang? Karena ingat, iklim kita itu tropis dan perairan laut yang menghasilkan terumbu karang yang baik itu manakala berada di perairan yang hangat, sekitar 21 sampai 29 derajat Celcius untuk suhunya. Nah, manfaat terumbu karang ini secara ekonomis, ekologis, dan sosial. Salah satunya akan Ibu sebutkan yaitu ketika yang namanya bila perairan laut ada terumbu karangnya, ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Tentu saja ini akan berguna bagi kehidupan manusia. Kalau kalian misalnya mau tahu salah satu terumbu karang yang terkenal di Indonesia, salah satunya ada di Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, anak-anak, demikian untuk penjelasan mata pelajaran IPS hari ini mengenai potensi sumber daya Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan ada lembar aktivitasnya untuk kalian. Silahkan kalian tulis ya 5 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis atau punah dalam kehidupan sehari-hari.
Tugas ini oleh kalian kumpulkan melalui GCR. Hari ini tanggal 19 Agustus 2021 paling lambat pukul 17. Apabila di GCR ada kendala, kalian boleh mengirimkannya japri melalui WA kepada ibu. Terima kasih ya anak-anak, dan ibu berharap kalian mampu menjaga bumi kita, karena salah satu tanda bahagia di bumi ketika terjalin keharmonisan antara alam dan manusia. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.